Dana Abadi Pesantren jadi besar dengan berbagai program yang sampaikan ke rumput atau ke rakyat. dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Mas saya adalah tadi Bapak. Kita akan tanyakan langsung kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Dewi Nazarina dengan NBI 11122000069. Saya Linta Laksita dengan NBI 11122000102. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, unsur, model, dan juga bentuk dari komunikasi politik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi pemerintahan adalah proses penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Secara luas, komunikasi didefinisikan sebagai setiap tingkah laku seseorang, baik verbal maupun non-verbal yang ditanggapi oleh orang lain. Hal ini termasuk lebih dari sekedar percakapan, dan setiap tingkah laku dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi. Secara sempit, komunikasi diartikan sebagai pesan yang dikirimkan seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk mempengaruhi perilaku penerima. Pesan ini dapat berupa ekspresi, ungkapan, atau gerak tubuh. Sender atau komunikator, orang atau kelompok yang mengirimkan pesan. Yang kedua ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yang pertama yaitu ada encoding, proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Yang kedua ada message, pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Dan yang ketiga ada media. Media adalah saluran yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan agar diterima komunikan. Dan yang keempat yaitu decoding atau proses menerjemahkan pesan yang dilakukan penerima pesan. Dan yang kelima ada receiver atau komunikan, adalah orang atau pihak yang menerima pesan. Dan yang keenam ada respons, reaksi penerima pesan terkait pesan yang diberikan oleh pengirim pesan. Dan yang ketujuh ada feedback. Feedback adalah umpan balik atau wujud dari penerima pesan pada pengirim pesan. Dan yang terakhir ada noise. Noise adalah hambatan yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi. Bentuk komunikasi politik adalah cara-cara di mana pesan politik disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Retorika, agitasi, propaganda, public relations, kampanye, lobby, dan media massa merupakan beberapa bentuk utama komunikasi politik yang sering digunakan. Contohnya, yang pertama, retorika. Di sini digunakan bahasa persuasif untuk mempengaruhi opini publik dan mendukung suatu tujuan politik. Retorika ini memanfaatkan gaya, struktur, dan kekuatan kata-kata untuk mempengaruhi pikiran dan emosi dari pendengar. Yang kedua, ada agitasi. Nah, di sini menggunakan upaya secara sadar untuk menggerakkan dan memotivasi massa agar terlibat dalam perubahan politik atau sosial. Agitasi seringkali memanfaatkan retorika yang kuat dan emosi yang mendalam untuk memacu reaksi dan juga tindakan dari khalayak. Yang ketiga, ada propaganda. Di sini menggunakan penyebaran informasi atau pesan yang direncanakan dengan tujuan mempengaruhi opini atau tindakan masyarakat dalam mendukung suatu ideologi, gagasan, atau pemerintah. Nah, propaganda ini dapat menggunakan berbagai teknik penyederhanaan kompleksitas, pengulangan, dan juga stereotip. Yang keempat, ada public relations. Di sini menggunakan manajemen hubungan antara individu, organisasi, atau pemerintah dengan masyarakat. PR bertujuan untuk membangun citra yang positif, mengelola persepsi publik, dan memperkuat dukungan terhadap suatu entitas politik untuk berbagai saluran komunikasi. Yang kelima, ada kampanye. Serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mempromosikan dan mendukung kandidat politik, partai, atau isu-isu tertentu. Nah, kampanye politik ini mencakup berbagai strategi komunikasi seperti pidato, iklan, acara publik, dan kegiatan sosial media untuk mencapai tujuan politik tertentu. Yang keenam, ada lobby. Nah, di sini menggunakan upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan anggota legislatif atau pejabat pemerintah dalam rangka memperoleh dukungan atau mengubah kebijakan sesuai dengan kepentingan tertentu.
Lobby ini dapat dilakukan melalui pertemuan langsung, baik kampanye, pendanaan, atau kegiatan-kegiatan advokasi lainnya. Dan yang terakhir adalah lewat media massa. Penggunaan media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet untuk menyebarkan pesan politik kepada khalayak luas. Media massa memberikan platform yang luas untuk mengkomunikasikan informasi, mempengaruhi opini publik, dan juga memobilisasi dukungan politik. Selain itu, kita juga punya beberapa model dari komunikasi politik. Yang pertama adalah model interaktif. Model ini mengakui pentingnya interaksi dan umpan balik antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan juga masyarakat umum. Komunikasi bersifat dua arah dan memungkinkan adanya umpan balik secara langsung atau feedback. Yang kedua ada model linear. Model ini biasanya menunjukkan aliran pesan dari pengirim ke penerima dalam satu arah saja. Penerima tidak memiliki kemampuan atau otoritas untuk memberikan umpan balik secara langsung kepada pengirim. Yang ketiga ada jaringan. Model komunikasi jaringan ini menggambarkan hubungan kompleks antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Model ini menekankan peran jaringan atau koneksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses komunikasi kebijakan. Yang keempat ada terintegrasi. Dalam model komunikasi terintegrasi menggabungkan beberapa elemen komunikasi seperti media tradisional ataupun media digital. Pendekatan ini mencakup penggunaan media massa, sosial media, pertemuan tatap muka, dan juga kampanye edukasi untuk mencapai tujuan komunikasi kebijakan secara efektif. Dan yang terakhir adalah berbasis bukti. Model komunikasi berbasis bukti menekankan penggunaan data dan bukti empiris dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi komunikasi. Pendekatan ini didasarkan pada analisis data dan penelitian untuk memastikan efektivitas dari komunikasi. Sekian resume materi kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.